Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini yaitu sebagai berikut. Kawat tembaga, kawat nikelin, kawat baja, 2 buah pembakar spiritus, 2 buah tang, 2 buah stopwatch, jangka sorong, gunting, korek api, dan penggaris. Tujuan percobaan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh panjang mula-mula terhadap pertambahan panjang dengan menggunakan jenis kawat yang sama namun panjang mula-mula yang berbeda. Pada percobaan pertama, digunakan 2 buah kawat dengan jenis yang sama, namun dengan panjang mula-mula yang berbeda. Bakar kawat yang sudah dipotong menggunakan pembakar spiritus. Selanjutnya, hitunglah waktu pembakaran menggunakan stopwatch. Setelah itu, ukur panjang kawat setelah dipanaskan menggunakan jangka sorong. Lalu, catatlah hasil pengamatan. Pada percobaan kedua, digunakan jenis kawat yang berbeda namun dengan panjang mula-mula yang sama. Lakukan kembali prosedur yang sama pada percobaan kedua. Setelah itu, ukur panjang kawat setelah dipanaskan menggunakan jangka sorong. Setelah diukur, inilah data hasil percobaan kedua. Pada percobaan ketiga dengan tujuan mengetahui pengaruh pertambahan suhu terhadap pertambahan panjang kawat. Dengan menggunakan jenis kawat yang sama dan panjang mula-mula yang sama, namun dipanaskan dalam selang waktu yang berbeda. Pada percobaan ketiga, kawat pertama dipanaskan selama 30 detik, sedangkan kawat kedua dipanaskan selama 60 detik. Berikut hasil pengukuran dari percobaan ketiga. Dari data hasil percobaan didapatkan dengan jenis kawat tembaga panjang mula-mula 10 cm dengan panjang akhir 10,13 cm. Dengan panjang mula-mula 12 cm didapatkan panjang akhir 12,17 cm. Dapat ditarik kesimpulan, panjang mula-mula berpengaruh terhadap pertambahan panjang. Semakin besar panjang mula-mula, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Dari data hasil percobaan kedua, didapatkan dengan jenis kawat tembaga panjang mula-mula 12 cm dengan panjang akhir 12,17 cm. Jenis kawat nikelin dengan panjang mula-mula 12 cm mendapatkan panjang akhir 12,14 cm. Dan jenis kawat yang ketiga yaitu baja dengan panjang mula-mula 12 cm mendapatkan panjang akhir 12,11 cm. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis kawat berpengaruh terhadap pertambahan panjang, di mana koefisien muai panjang tembaga 1,7 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Koefisien muai panjang nikelin 1,5 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Koefisien muai panjang baja 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Sehingga semakin besar nilai koefisien muai panjang kawat, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Dari data hasil percobaan ketiga didapatkan dengan jenis kawat tembaga dengan lama pemanasan 30 detik, panjang mula-mula 12 cm mendapatkan panjang akhir 12,13 cm. Selanjutnya, jenis kawat tembaga dengan lama pemanasan 60 detik, panjang mula-mula 12 cm mendapatkan panjang akhir 12,17 cm. Maka dapat ditarik kesimpulan, pertambahan suhu berpengaruh terhadap pertambahan panjang.
Semakin besar pertambahan suhu kawat, maka semakin besar pertambahan panjangnya. Kesimpulan eksperimen pemuaian panjang yaitu pertambahan panjang berbanding lurus dengan panjang mula-mula, pertambahan panjang berbanding lurus dengan koefisien muai panjang, pertambahan panjang berbanding lurus dengan pertambahan suhu, sehingga delta L sama dengan L0 dikali lambda dikali delta T. Panjang akhir benda setelah mengalami pemuaian yaitu LT sama dengan L0 ditambah delta L. Panjang akhir sama dengan panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang, sehingga diperoleh persamaan pemuaian panjang yaitu LT sama dengan L0 ditambah L0 dikali lambda dikali delta T. Jadi, terjawab sudah mengapa bantalan pada rel kereta api sengaja dipasang renggang. Rel kereta api dipasang tidak rapat karena mencegah terjadinya pemuaian pada siang hari. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda disebabkan oleh kenaikan suhu. Peningkatan suhu rel kereta api umumnya disebabkan oleh terik panas sinar matahari pada siang hari, serta panas yang dihasilkan dari gesekan antar roda kereta api dan rel. Untuk mengantisipasi pertambahan panjang tersebut, maka di antara sambungan rel kereta api diberi celah antara dua batang rel agar rel tidak bengkok ketika terjadi pemuaian. Jika tidak dibuat celah, maka yang terjadi adalah rel akan mengalami pembengkokan akibat batang-batang rel yang saling mendorong ketika terjadi pertambahan panjang. Sebagaimana yang diketahui, rel kereta api terbuat dari logam seperti baja atau besi yang rawan mengalami pemuaian di saat suhunya meningkat. Demikian percobaan kita kali ini pada materi suhu dan kawat tentang pemuaian. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa lagi, dadah!